Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, bapak-bapak yang di luar, modulasi suara kami gimana? Oke. Matur nuwun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin wa ba'du. Para rawuh, bapak-bapak sekalian, materi ini sederhana. Kemarin ketika salah satu jamaah Masjid Taqwa Kapundut, termasuk jamaah yang paling tua, Mbah Mungdir, kebetulan saat itu kami sedang ke Jogja, sehingga tidak bisa. Kula pamit kali Pak Yahya tuh ya. Kami sedang ke Jogja, jadi tidak bisa hadir dalam melayat beliau. Lalu muncul pertanyaan, apakah kemudian boleh sholat ghaib? Nah, malam ini kita akan coba. Dulu sekali ini sudah pernah kita bahas, tetapi ya namanya juga belajar, mungkin hilang, lupa dan sebagainya. Nah, itu kita ulangi lagi. Toh momennya juga tepat. Bapak-bapak sekalian, kita uraikan pelan-pelan. Salah satu hak bagi orang yang sudah meninggal dunia itu memang disolati. Jadi setelah dimandikan, dikafani, disolati, sebelum dimakamkan, seyubianya itu diselesaikan urusan utang piutang, termasuk juga wasiatnya kalau ada wasiat, kemudian dimakamkan, lalu harta warisnya dibagi sedemikian rupa. Nah, kita fokus malam ini membahas disolatkan itu. Para rawuh, perlu diingat terlebih dahulu, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ini dulu yang harus kita jadikan pijakan, bahwa disebut fardu kifayah itu artinya ada unsur perwakilan. Manakala sudah ada sebagian orang yang menunaikan, maka yang lain tidak berkewajiban. Tetapi jikalau tidak ada satupun yang menunaikan, maka semuanya menanggung dosa. Ini sholat jenazah. Karena kalau kita berbicara sholat gaib itu laksana tayamum bagi wudhu. Laksana tayamum bagi wudhu. Nah, begitu. Jadi kalau sholat jenazah sudah jelas disebut sholat jenazah karena ada jenazah di depan kita. Nah, sekarang kalau jenazah sudah tidak ada, disebut sholat gaib. Pertanyaan pertama, apa hukumnya? Baik, bapak-bapak sekalian, dalam sejarah hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah menunaikan sholat jenazah kecuali cuma sekali, yaitu ketika mendengar berita meninggalnya Raja Najasyi, penguasa Habasyah yang sekarang disebut Ethiopia. Nah, sekali itu saja Rasul menunaikan. Sampai beliau wafat tidak terulang kembali.
Nah, ini akan kita bahas. Sehingga atas dasar itu sholat jenazah berarti pernah dilakukan oleh Nabi. Maaf, sholat ghaib pernah dilakukan oleh Nabi. Mohon maaf. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat ghaib itu? Dari empat madhab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, keduanya sepakat kalau sholat ghaib itu boleh. Sholat ghaib itu boleh. Yang perlu dicatat kata-katanya boleh lah ya. Karena nanti di dalam fikih kata boleh itu berarti mubah atau jawaz. Mubah atau jawaz itu. Jadi perlu dicatat bahwa sholat ghaib itu menurut Syafi'i dan Imam Ahmad boleh. Dah. Alasan boleh kenapa? Karena Nabi menunaikan. Semua yang sudah dikerjakan Nabi tentu boleh dilakukan umatnya. Karena setidaknya dianggap sebagai hukum. Nabi itu hukum, sebagaimana sabda Nabi itu juga menghasilkan hukum. Nah, jadi boleh. Itu 180 derajat bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kan keduanya tidak boleh. Loh, kenapa beliau mengatakan tidak boleh? Wong Nabi menunaikan. Jawabannya adalah karena itu kekhususan beliau. Artinya itu hukum khusus untuk beliau. Buktinya, selama hidup tidak terulang. Cuman sekali dalam kasus itu saja. Dan itu juga tidak diikuti oleh para sahabat setelahnya. Banyak para sahabat yang wafat, tapi Nabi juga tidak sholat ghaib. Begitu pula banyak para sahabat wafat, tapi sesama sahabat juga tidak sholat ghaib. Nah, berarti peristiwa sholatnya ghaib Nabi atas wafatnya Raja Najasyi itu disebut kekhususan. Nah, karena kekhususan berarti ya sudah, sepeninggal Nabi selesai, tidak usah diikuti. Kalau itu diikuti, para sahabat paling berhak mengikuti, mencontoh, meniru, melestarikan. Tapi para sahabat ternyata tidak. Itu Syafi'i dan Imam Ahmad boleh, Imam Malik dan Abu Hanifah tidak boleh. Nah, lalu muncul pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Yang ini nanti juga diikuti oleh pendapat para ulama yang lain. Ibnu Taimiyah mengambil win-win solution, pertengahan. Perspektifnya Ibnu Taimiyah begini, ini sudah dilakukan oleh Nabi, jelas tidak boleh dikatakan dilarang, karena Nabi sudah menunaikan. Kalau disebut dilarang, tidak, karena Nabi sudah menunaikan. Nah, konteksnya yang perlu dispesifikasi, bahwa ini Nabi cuma melakukan satu kali dalam kasus Raja Najasyi, ini yang menjadi penyebab. Maka disitulah kemudian muncul penjelasan, oh kalau begitu menurut Ibnu Taimiyah boleh melakukan sholat ghaib kalau diperkirakan jenazah itu tidak ada yang mensolati.
Nah, kenapa muncul seperti itu? Asumsi itu muncul karena Raja Najasyi itu salah satu raja yang masuk Islam. Masuk Islam meskipun sebagai raja di Habasyah. Habasyah itu negara Nasrani. Habasyah itu negara kerajaan Nasrani. Tetapi Najasyi masuk Islam sembunyi-sembunyi. Nah, itu terbukti wafatnya Najasyi, wong Nabi di Mekah, Najasyi di Habasyah. Kok Nabi tahu dari mana? Dari Jibril. Karena di hari itu pula Nabi tahu. Yang memberitahu siapa? Jibril. Di hari itu Najasyi meninggal di Habasyah, Nabi yang ada di Mekah mendengar dari informasi Jibril. Nah, inilah yang mengundang perspektif kekhususan tadi itu. Jadi kalau begitu Ibnu Taimiyah berpendapat silahkan diperbolehkan sholat gaib asalkan diperkirakan jenazah itu memang belum disolati. Tapi kalau sudah disolati selesai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diperkenankan mensolati gaib dengan syarat jenazahnya itu dianggap orang yang istimewa. Nanti akan kita jelaskan keistimewaannya Najasyi itu apa. Keistimewaannya itu apa, lalu siapa yang kira-kira disebut istimewa. Nah, salah satunya adalah orang tua kita, atau orang yang terkasih dalam kehidupan kita. Barangkali kemarin Kapundutip almarhum Pak Hasan Anwar ya, Pak Husin, itu hampir saja ada putranya yang ditinggal ya. Tapi alhamdulillah ngumpul semua. Andai saat itu ada satu di antara putra-putri beliau yang ketinggalan, tidak sempat sholat jenazah, karena itu anak terhadap bapak, boleh untuk sholat gaib. Meskipun sudah disolatkan. Karena itu istimewa. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, dari ketiga pendapat itu, tentu kita menghargai semua. Mohon maaf, tentu kita tahu Indonesia ini kan madhab terbesarnya Syafi'i. Nah, sudah barang tentu itu berpengaruh kepada pilihan mayoritas, pilihan masyarakat pada umumnya. Nah, namun demikian, karena ini ijtihad, maka semuanya dihormati. Dan insya Allah dalam penjelasan kitab-kitab itu, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah tadi itu. Kenapa? Yang menyimak tadi itu, bahwa Rasul cuma satu kali seumur hidup, kemudian para sahabat juga tidak melanjutkan, tidak mewarisi, tidak mengikuti, dan lain sebagainya. Cuman sekali itu saja. Nah itu. Nah, lalu muncul pertanyaan, kalau sholat gaib itu boleh, kira-kira kapan sholat gaib itu? Batas awal dan batas akhirnya. Kalau nggak dibatasi nanti setahun ya kita sholat boleh nanti. Pak Husin baru dengar teman hajinya meninggal itu 5 bulan yang silam. Nanti sholat gaib nanti. Ada batas awal, ada batas akhir. Nah di sini ini perbedaannya sangat lebar banget. Kalau diikuti sangat lebar banget. Ada yang mengatakan di hari itu. Hari itu. Berarti kalau sehari disebut 24 jam, ya hari itu sudah.
Setelah masuk hari kedua sudah tidak. Hari itu juga. Karena Nabi sholatul ghaib pada hari wafatnya Najasyi. Satu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan 3 hari. 3 hari ini kita juga nggak tahu. Apa dasarnya nggak ada. Cuman ijtihad. Mungkin karena 3 hari itu termasuk sudah banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak itu kan sudah 3. Nah, 3 hari. Asal masih 3 hari boleh. Batas akhirnya 3 hari. Lalu ada yang mengatakan seminggu, 7 hari. Lalu ada 1 bulan. Ada 1 bulan. Yang terakhir, selama jasad itu masih belum terurai dengan tanah. Nah ini yang sulit. Tapi yang bukti no. Jadi sebelum mayat itu terurai dengan tanah masih boleh. Nah, ini repot terusan. Tapi ya caranya. Nah gitu. Repot ini. Nah itu. Tapi hemat kami, karena memang hukum awal itu adalah sholat jenazah, dan itu hukumnya fardu kifayah, dan sholat ghaib itu hanya boleh. Yang perlu dipahami bapak-bapak, kalau di fikih ada kata-kata boleh itu apa artinya? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah boleh melakukan tapi jangan ajak-ajak. Ya barangkali Pak Waji istimewa. Nah, barangkali. Jadi kata-kata boleh itu kalau muncul dalam fatwa atau dalam fikih, maka kata boleh itu maknanya boleh dilakukan tanpa ajak-ajak. Ya sudah, lakukan saja. Termasuk puasa Daud. Puasa Daud itu boleh ajak-ajak. Kita nggak bahas itu. Jadi dalam hal ini kami kan sudah jelas ya tadi itu. Nah, sekarang mari kita kembangkan sedikit. Apa keistimewanya Raja Najasyi sehingga Nabi melakukan sholat ghaib, dan tentu atas perintah Allah ya, karena Nabi tahu itu diberitahu oleh Jibril. Bapak-bapak, mari kita lihat sebentar. Nabi itu menerima wahyu pertama Iqra, itu sebagai SK kenabian. Lalu SK kerasulan itu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu SK kerasulan. Jadi Iqra itu resmi menjadi nabi, ya ayyuhal muddatsir resmi menjadi rasul. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir itu perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu dimulai, dampaknya intimidasi kaum Quraisy kepada kaum muslimin itu luar biasa. Luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi ini pribumi orang Mekah asli hanya gara-gara melawan arus besar diintimidasi. Nah, peristiwa ini yang kemudian menjadi motivasi Rasul untuk mengizinkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu laki-lakinya 12, perempuannya 4. Total 16. 16 itu ada Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu Ruqayyah. Ruqayyah itu anaknya Nabi. Berangkatlah ke sana. Ketika hendak berangkat, tercium kabar itu, terbongkar oleh orang musyrik Quraisy. Dikejar. Tapi syukurnya
Di tepi laut itu sudah ada kapal yang mengangkut mereka, lalu dibawa ke Habasyah sehingga selamat. Setelah itu pulanglah orang Quraisy itu berunding kemudian. Ya skenario dan macam ragamnya piye ini. Kekhawatiran itu besar. Ini sampai diterima di Habasyah. Ini akan menjadi bumerang ini. Karena akan mendapatkan simpati, mendapatkan amunisi mereka di sana berdakwah. Ini bahaya untuk masa depan kita. Nah, coba kita lihat ini ya. Ini penting. Bagaimana orang musyrik itu bermain politik. Diisukan buat hoax bahwa banyak orang Quraisy yang sudah masuk Islam. Sehingga tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi sabotase. Sudah. Itu memang di skenario di parlemen Quraisy itu kita bikin hoax dan sedapat mungkin didengar oleh Habasyah. Betul, setelah hidup 3 bulan di sana, berdakwah di sana, dapat pengikut, mendengar itu bergembiralah Utsman bin Affan sehingga pulang. Wah, ketika pulang ternyata keliru. Betul, dipapak itu sama orang-orang musyrik Quraisy. Wah, habis semua istilahnya yo. Mereka baru sadar, wah ini kita ditipu lagi. Setelah itu kemudian lebih besar gelombang hijrah kedua. Dalam sejarah itu disebutkan laki-lakinya 83, perempuannya 11. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Gelombang besar menuju ke Habasyah. Itu jelas membuat orang musyrik kebakaran jenggot itu. Luar biasa. Kok bisa sampai kecolongan sebanyak itu pergi ke Habasyah? Akhirnya apa? Diputuskan kita harus punya utusan ke Habasyah. Juru rundingnya itu siapa? Amr bin As. Yang nanti akan menjadi jenderal Islam. Amr bin As itu. Sebelumnya dia musuh bebuyutan. Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi itu diutus ke sana. Betul, dibawakan hadiah emas permata, dibawakan macam-macam. Pergilah mereka ke sana menghadap Raja Najasyi. Ya biasa disampaikan salam hormat kami dari suku Quraisy, wahai raja, mudah-mudahan panjang usia, bla 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 bla. Ini kami membawa hadiah buat raja, mudah-mudahan bisa diterima. Lalu menyampaikan, kami dari orang Quraisy raja, jauh-jauh ke sini membawa pesan bahwa ada saudara-saudara kami yang keluar dari Mekah. Mereka itu orang-orang lemah, orang-orang bodoh. Kami kasihan, kami diutus oleh keluarga mereka di Mekah untuk menjemput mereka. Mereka ini orang-orang miskin, orang-orang lemah yang melarikan diri dari Mekah. Kami khawatir, kami ingin menjemput. Nah, bahasanya bagus banget. Mereka ini membuat kegaduhan di kota sana. Saudara dianggap musuh, orang tua dianggap musuh, berani kepada kepala suku, melanggar kesepakatan di suku. Kami ingin membawa pulang, kami beri ampunan, macam-macam. Non? Hoax. Nah, sudah? Nah, Raja Najasyi nggak bisa seperti itu. Raja Najasyi itu terkenal keadilannya. Jawabannya gimana? Terima kasih untuk semuanya, katanya beliau. Lalu mengatakan, siapapun yang sudah datang ke negeri perlindungan akan aku lindungi. Sekarang mari kita buktikan
Kalau laporanmu benar, akan kukembalikan semua orang Quraisy kepadamu. Tapi kalau salah, akan kulindungi dia di negeriku. Nah, betul, didatangkan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib lalu bercerita, kami dulu orang jahiliyah raja, kami menyembah patung dan berhala, kami berzina, kami berjudi, kami membunuh, kami bertengkar, kami mabuk-mabukan, kami macam-macam, sampai tiba seorang nabi dan rasul namanya Muhammad. Lalu kami menjadi menyembah Allah yang esa, kami birrul walidain, kami begini, diceritakan semua. Mendengar itu terbantahkanlah alasan dari orang Quraisy. Apa kata Najasyi? Pulang kamu, bawa pulang hadiah ini. Bawa pulang hadiah ini, saya tidak butuh. Seluruh orang Quraisy yang ada di negeriku dalam jaminanku. Pulang. Sebelum pulang itu kembali lagi Wahyar. Gak terima. Kembali lagi. Karena tadi itu rembukan. Kita harus menghasut raja. Caranya gimana? Gini aja. Raja itu kan Nasrani. Kita gunakan isu Isa. Bahwa mereka mencaci maki Isa dan bundanya Maryam. Kembali. Raja, mohon maaf, kami belum bisa terima. Kenapa? Orang-orang yang panjenengan lindungi itu raja menghina Tuhan Anda. Oke, kita dengarkan. Panggil utusan mereka. Ja'far datang lagi. Lalu disampaikan bahwa kami beriman kepada Nabi Isa dan lain sebagainya, bla bla bla. Semuanya. Terakhir Najasyi berkata, tolong bacakan wahyu yang diterima oleh nabimu. Dibacakan surat Maryam ayat 1 sampai 31. Itu tentang Nabi Isa, bacakan semua. Apa kata Nabi? Apa kata Najasyi? Seperti itulah yang kuyakini. Selesai. Mereka pulang dengan membawa kekalahan. Akhirnya ini sekian banyak umat Islam dilindungi oleh Najasyi, yang pada akhirnya nanti Najasyi itu masuk Islam. Raja inilah satu-satunya raja yang diberi surat oleh Nabi yang kemudian masuk Islam. Karena yang lain tidak mau. Najasyi itu. Itulah jasa Najasyi kepada umat Islam. Sehingga kalau kemudian Jibril memberitahukan wafatnya Najasyi kepada Rasulullah, lalu Rasul sholat ghaib, itu wajar. Khususon, katakan begitu. Karena itu sebagian ulama menyebut sholat beliau itu adalah sebagai tanda balas jasa. Saged diterima? Kira-kira masalahnya sudah jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, para rawuh meskipun sedikit, sederhana, mudah-mudahan tetap berguna untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas beberapa kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.